Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, agar diberikan kelancaran, kemudahan, serta keberkahan, marilah kita membaca doa dan surah pendek. Sebelum masuk pada pembahasan kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu ini surah apa? Ya, benar sekali. Ini adalah surah Al-Kafirun. Ada yang sudah hafalkah surah Al-Kafirun? Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Tahukah kalian, surah Al-Kafirun itu adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 6 dan termasuk golongan surah Makkiyah. Nama surah Al-Kafirun diambil dari ayat yang pertama, yaitu Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Dinamakan surah Al-Kafirun karena surah ini memerintahkan kepada Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa Rasulullah dan kaum muslimin tidak akan menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Nah, diceritakan pada waktu itu Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa pemuka Quraisy. Mereka menawarkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menjalankan ibadah agama. Kaum kafir Quraisy mengajak Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya untuk melaksanakan ajaran agama Islam serta kepercayaan menyembah berhala secara bergantian. Apabila hari ini kaum kafir Quraisy ikut menjalankan sholat, maka besok Rasulullah dan seluruh umat muslim harus ikut menyembah berhala yang menjadi sesembahan orang-orang kafir. Menanggapi tawaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu surah Al-Kafirun kepada Rasulullah. Melalui firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa kaum muslimin tidak akan menyembah berhala-berhala kaum kafir Quraisy, dan kaum kafir Quraisy pun selama mereka kafir tidak akan menyembah Tuhan kaum muslimin. Orang-orang Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita dilarang untuk berganti-ganti sesembahan. Ketentuan ini sudah jelas tersurat di dalam surah Al-Kafirun.
Kafirun. Nah, pesan yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun yaitu surah Al-Kafirun menjadi pedoman bagi umat muslim dalam bersikap, yaitu bersikap baik terhadap agama lain, tidak menghina, tidak mencaci, dan saling menghormati, serta bekerja sama dalam hal sosial dan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi umat manusia. Meskipun kita dianjurkan untuk bertoleransi, kita tetap harus meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang hak dan benar. Hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah, dan toleransi dalam agama Islam ikut ini. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Toleransi dalam Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam mengakui adanya keberagaman agama dan keyakinan lain di dunia ini. Agama Islam memandang perbedaan adalah rahmat dan mengajarkan untuk saling menghormati antar sesama. Contoh sikap toleransi Rasulullah SAW yaitu pada saat terjadi perselisihan antara kaum muslimin, kaum kafir Quraisy dan Yahudi. Pada saat itu Rasulullah menawarkan solusi agar kehidupan menjadi damai dan tentram dengan membuat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, saling hormat menghormati antar sesama telah menjadi budaya dan karakter bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat, dan Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.